Di pinggiran kota tua yang perlahan ditinggalkan penduduknya, berdiri sebuah rumah bercat abu-abu kusam. Catnya mengelupas, jendelanya berdebu, dan halaman depannya selalu dipenuhi daun kering, seolah tak pernah benar-benar dirawat. Rumah itu milik seorang pria bernama Raka. Sejak istrinya, Mira, meninggal 5 tahun lalu, Raka hidup sendirian di sana. Ia jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Pagi berangkat kerja, malam pulang, lalu mengurung diri di rumah itu hingga keesokan hari. Warga sering membicarakan rumah tersebut, bukan karena penampilannya, melainkan karena suasana aneh yang selalu menyelimuti tempat itu. Lampu sering menyala sendiri di malam hari. Tirai bergerak padahal angin tak berembus. Namun Raka tak pernah peduli. Sampai suatu pagi, segalanya berubah. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat membuka pintu rumah, Raka melihat sebuah amplop coklat tergeletak tepat di depan ambang pintu. Amplop itu terlihat lembab, ujungnya sedikit robek, seolah sudah lama berada di luar. Di bagian depannya, tertulis rapi untuk Raka. Tulisan tangan itu membuat Raka terdiam cukup lama, ia mengenali setiap lekuk hurufnya. Tulisan itu adalah tulisan Mira. Raka membawa amplop itu masuk ke dalam rumah. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatapnya cukup lama sebelum akhirnya membuka lipatan kertas di dalamnya. Isinya singkat. Apakah rumah ini terasa lebih tenang sekarang? Tak ada tanda tangan, tak ada tanggal. Raka melipat kembali surat itu dan meletakkannya di atas meja. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya kebetulan. Mungkin seseorang iseng. Mungkin hanya kebetulan tulisan itu mirip. Namun malam itu, Raka tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan paginya, surat kedua muncul. Kali ini bukan di depan pintu. Surat itu tergeletak rapi di meja ruang tamu, tepat di tempat yang sama dengan surat pertama. Padahal Raka yakin rumah itu terkunci sepanjang malam. Isi suratnya hanya 2 kalimat. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku masih di sini. Sejak hari itu, surat-surat terus berdatangan. Hari ketiga, di dapur hari keempat, di atas televisi hari kelima, di samping tempat tidur. Isinya semakin detail. Lampu dapur masih sering kamu biarkan menyala. Jam dinding di ruang tamu masih terlalu keras. Kamu masih terbangun jam 3 pagi. Tak ada seorang pun yang tahu kebiasaan-kebiasaan itu kecuali Mira. Raka mulai merasa rumah itu hidup. Malam-malamnya berubah menjadi mimpi buruk. Ia sering terbangun karena suara langkah kaki di lorong, kadang terdengar suara pintu dibuka perlahan, kadang suara napas panjang dari sudut ruangan. Namun setiap kali dicek, tak ada siapapun. Surat ke-6 datang dengan kertas yang berbeda. Lebih kusam. Lebih dingin saat disentuh. Kata-katamu masih terngiang. Rumah ini menjadi tempat terakhirku. Raka mulai takut berada di rumah itu. Ia sering pulang larut malam, berharap kelelahan bisa membuatnya tertidur tanpa mimpi. Namun surat ke-7 benar-benar menghancurkan sisa ketenangannya. Isinya hanya 1 kalimat pendek. Kamu tidak pernah meminta maaf. Raka akhirnya memberanikan diri pergi ke pemakaman. Pemakaman itu berada di pinggir kota, jarang dikunjungi orang. Nisan-nisan tua berdiri miring, sebagian tertutup lumut. Saat Raka sampai di makam Mira, dadanya terasa sesak. Tanah makam itu retak dan basah, seperti baru saja digali. Dan di atas nisan tersebut, tergeletak sebuah amplop coklat. Surat ke-8. Aku menunggumu di rumah. Angin berembus dingin, Raka pergi meninggalkan pemakaman tanpa menoleh lagi. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar, membuat rumah tua itu sesekali terang lalu gelap kembali.
Raka mengunci seluruh pintu dan jendela. Ia mematikan semua lampu kecuali satu di ruang tamu. Jam dinding berdetak pelan. Tik-tok tik-tok. Suara kursi terdengar bergeser sendiri. Di lorong tampak bayangan wanita berdiri diam, rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Di atas meja ruang tamu muncul surat terakhir. Surat-surat itu hanya pengingat. Sekarang aku ingin pulang. Lampu berkedip hebat, aroma tanah basah memenuhi ruangan. Bayangan itu kini duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya pucat, lehernya menghitam, matanya kosong menatap lurus ke depan. Rumah itu kembali sunyi. Keesokan paginya, rumah tersebut terlihat seperti biasa. Namun Raka tidak pernah terlihat lagi. Pintu terkunci dari dalam, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak siapapun keluar. Sejak hari itu, setiap pagi, warga selalu menemukan dua surat tergeletak di depan rumah tersebut. Amplop coklat, tulisan tangan yang sama. Untuk yang tinggal di sini. Tak ada satupun orang yang berani membukanya. Karena mereka tahu rumah itu tidak pernah benar-benar kosong.